setiap anak yang lahir rahinatun tergadai bi'aqiqatihi dengan akikahnya. Bagaimana cara menembusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi, potongkan kambing hari ke-7. Yuhlahu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok. Seelok-elok nama adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Samad. Atau nama kepada Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Atif, Hashir, Hamid. Atau nama yang perempuan kepada anak Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah. Atau kepada istri Nabi. Tapi yang kayaknya kau ingat-ingat tak? Lalu kemudian setelah itu dipotonglah kambing. Menurut mazhab Syafi'i 2 ekor untuk laki-laki. Pak Ustaz katanya boleh 1 ekor. Mazhab Hanafi. Makanya kalau buka fikih sunnah Sayyid Sabit, laki-laki cukup 1 saja, kata Sayyid Sabit. Tapi saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Waktu anak saya lahir, itu saya buat 2 ekor. Menurut saya Pak Ustaz, saya lebih condong ke Hanafi. Condong ke Hanafi, dia tuh tak mau keluar duit. Beda-beda tipis saja. Jelas-jelas dari dulu orang mazhab Syafi'i. Pakailah mazhab Syafi'i. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Boleh tak non-muslim memakan daging akikah itu Pak Ustaz? Boleh. Yang tak boleh orang muslim makan 2 saja, zakat sama nazar. Itu tak boleh. Aku bernazar kalau lulus anakku di PNS bersedekah kambing aku nanti. Kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Nazar itu wajib, maka tak boleh dimakan orang kafir. Begitu juga dengan zakat. Zakat tak boleh itu orang kafir, tapi yang sunat boleh. Akikah itu sunat boleh. Yaudah, manung kali buta pinjam buta julu aja dia makan. Manung kali kalau sudah datang ke rumah ya, kayaknya mau makan banyak-banyak ya. Kawan sekantor, sahabat, boleh. Kapan batasnya? Cuma 7 hari aja. Tak ada duit 7, 14. Tak ada hari ke-14, hari ke-21. Buka fikih sunnah saya cari. Tak bisa hari ke-21, jangan tengok tanggal lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ustaz Somad, boleh akikah sekaligus khitan Pak Ustaz? Tanggung Bu, sekalian itu 3. Akikah, khitan, nikah sekali. Ini mau sedekah, mau cari keuntungan ini. Orang tak punya anak, pergi ke Singapura untuk bayi tabung sampai 100 juta. Dia sudah punya anak, cuma nebus 2 juta utama. La ilaha illallah. Bayi tabung itu paling murah 50 juta, 100 juta. Itu pun belum tentu jadi. 50 juta itu tabung-tabung second lagi. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Bagaimana niat puasa qadha pada bulan Rajab pada hari Kamis? Besok hari Rabu 1 Rajab, hari Kamis 2 Rajab. Bagaimana niat puasanya? Nawaitu shauma ghadin an qadha'i. Aku niat puasa besok mengqadha. Tak bisa saya bahasa Arab Ustaz, bahasa awak. Aku niat puasa esok hari dek mengqadha puasa ampunan laku-laku. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sah. Jadi sunatnya otomatis dapat. Bapak ibu yang qadha puasa hari Kamis, qadhanya dapat, puasa Kamisnya dapat, puasa Rajabnya dapat. Tapi niatnya qadha. Tapi kalau niatnya cuma puasa Kamis, tidak dapat qadha. Kalau niat qadha, otomatis dapat puasa Kamis dan otomatis dapat puasa sunat Rajab. Begitu kaedahnya. Kalau yang wajib dibuat, yang sunat terikut. Tapi kalau yang sunat dibuat, yang wajib belum tentu terikut. Supaya dapat 3 sekaligus. Niatnya 1 aja, niatnya 3. Aku niat qadha sekaligus Kamis sekaligus Rajab. Saudara, adik, kakak punya anak laki-laki dan perempuan. Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Punya saudara, adik, kakak punya anak laki-laki dan perempuan. Dalam Quran boleh menikah atau tak boleh? Boleh kan?
anak dia dengan anak dia, adik kakak, anak dia dengan anak dia menikah, boleh. Apa pula salah? Yang tak boleh dinikah itu hurrimat alaikum ummahatukum, emak kamu, wa akhawatukum, saudari perempuanmu, wa banatukum, anak perempuanmu, wa banatul akhi, anak perempuan dari adikmu. Saya punya adik saya punya anak perempuan, itu haram saya nikahi. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Saya punya kakak saya punya anak perempuan, tahu ya? Wa ammatukum, kakak ayah atau adik ayah. Wa khalatukum, kakak emak atau adik emak. Wa banatukum wa akhawatukum allati arda'nakum, saudara perempuan dari yang sama-sama menyusu dengan kita, ibu susu. Wa ummatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum min ar-radha'ah, saudara saudari satu susuan. Wa rabaikum allati fi hujurikum min allati dakhaltum bihinna, kalau kamu nikah dengan janda itu punya anak, itu tak boleh kamu nikahi anak si janda itu kalau kamu pernah berhubungan dengan maknya. Tapi kalau sudah nikah saja tak sempat hubungan, boleh. Gimana nikah tak hubungan? Aku terima nikahnya dengan mak, kalau sosial mati dia. Kalau sempat dia berhubungan, maka boleh. Tapi kalau sempat dia berhubungan dengan maknya, tak boleh lagi dengan anaknya. Karena kita ini manusia, bukan binatang. Maknya juga, anaknya juga. Apalagi wa anta jama'u bainal ukhtaini, kau gabungkan antara dua adik beradik, dinikahi kakaknya, nikahi pula adiknya. Itu tak boleh, kecuali kakaknya meninggal, nikah sama adiknya. Itu namanya tukar guling atau tukar bantal. Adapun abang adik beradik, kakak adik beradik, nikah anaknya, maka boleh sah. Bagaimana hukumnya jika kita puasa tapi waktu berwudu kumur tak membatalkan puasa? Buka buku 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis. 30 fatwa seputar Ramadan, ada dibahas itu tentang kumur. Tapi hukumnya makruh, kumur yang terlalu dalam. Ada kumur sedikit saja, ada yang terlalu yang 3 dan 4, andai nampak sedikit. Da'ma yang dibuka ilama la yang dibuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak. Kalau dia meragukanmu, tinggalkan kepada sesuatu yang tak meragukan. Apa hukumnya bila di suatu lingkungan RW banyak berdiri masjid musola namun kosong jamaahnya, cenderung mengurangi persatuan di masjid? Pertama dibangun di suatu lingkungan itu, istahwadat alaihi musyayatin, kalau di suatu tempat itu sampai kosong sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tak ada berjamaah, membangunnya rajin, mengisinya tak mau, istahwadat alaihi musyayatin, maka satu kampung itu dikuasai setan. Jangan heran pikirannya kesetanan aja. Suami kesetanan, istri kesetanan, anak jadi setan. Maka bawalah anak laki-laki ke masjid, istri bawa ke masjid kalau ada pengajian, ibu kalau ke masjid boleh. Tapi kalau yang lain sholat sunat di rumah, jangan sampai kosong masjid musola tidak. Semangat berinfak musola di kota besar harus diimbangi dengan semangat mengimarahkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Ustaz, sebelum mama saya meninggal, beliau hendak melaksanakan haji 1 tahun lagi. Apakah mama saya harus saya gantikan sementara saya belum pernah melaksanakan haji umrah? Labbaik Allahumma syukrumah, aku hajikan syukrumah. Kamu mengajikan siapa? Syukrumah ya Rasulullah. Syukrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syukrumah. Maka anak almarhumah ini haji dulu. Setelah dia haji, nanti dia berangkat sekali lagi, baru dihajikan yang emaknya. Cara berniatnya, labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan haji an fulan bin fulan. Begitu caranya. Pak Ustaz, kalau nanti saya pergi ada di sana yang membatalkan haji, boleh? Boleh. Tapi
pastikan orangnya. Kamu di mana, Dek? Pekanbaru. Pekanbarunya di mana? Jalan Harapan Raya. Harapan Rayanya di mana? Depan BTR. Belok kiri atau belok kanan? Dekat Masjid Nurul Islam, Jalan Kakak. Kenal sama Pak Anu? Kenal. Kenal dia? Iya. Telepon sini. Kenal bapak dengan anak ini yang datang katanya kuliah di Kairo? Iya. Kasihlah dia. Tapi kalau tidak, jangan. Mafia padahal. Apakah bisa diganti dengan amalan selain haji? Kalau dia dulu ada menyebutkan sudah mau berangkat haji, maka yang paling baik adalah dihajikanlah dia. Haji sampai. Haji tentang padahal haji ini sampai lebih daripada 3 hadis. Satu kasus menghajikan saudara, satu kasus menghajikan ayah, satu kasus menghajikan emak. 3 lebih tentang hadis padahal haji. Maka dihajikan lagi. Kalau diganti dengan amalan yang lain, Pak Ustaz, dia sudah niat baik, duitnya pula sudah dibayar, OMH yang sudah dibayarkan. Kalau orang yang meninggal, itu duit akan balik lagi. Itu menjadi hak ahli waris. Alangkah baiknya anak-anak itu, toh sudah terbayarkan juga, berangkat salah satu anaknya atau dibatalkan haji kepada orang lain dengan syarat orang yang amanah dan terpercaya. Kalau kita tak yakin, jangan tergiur karena harga. Datang orang bawa sertifikat padahal 1 juta saja, 1 juta, mana ada badal haji 1 juta, kumpulnya 100 orang. Bagaimana menghadapi mertua yang pelit? Padahal mertua saya termasuk golongan yang mampu, sedangkan saya tidak memiliki orang tua lagi, tapi saya telah bisa menganggap mertua sebagai orang pengecualian. Karena tak ada tempat mengaji, saya dan suami terpaksa meminjam uang ke bank untuk biaya kuliah S2. Apakah perbuatan saya termasuk riba, Pak Ustaz? Kalau orang tua punya kemampuan, anak itu sudah dewasa, apakah menjadi tanggung jawab dia juga lagi untuk memberikan nafkahnya? Sampai kapan batasnya? Sampai anak itu mampu. Ketika dia tak mampu, di PHK dari pekerjaan, kerja tapi kurang gajinya, kita pula mampu, kita tolong dia. Aku tak mau nolong nanti lagi. Nanti sudah menghabiskan duitku banyak S1, S2, S3, S4, dan sebagainya. Tak mau lagi ku tolong nanti. Tolonglah dia. Itu rezeki yang ada sama kita, itu rezeki dia itu. Berapa banyak orang sebetulnya menumpang tua, tapi dia menyangka dia yang bertuah. Ini bukan syirik, ini duit aku dia. Itu duit Allah titipkan ke kantong ente untuk menolong orang lain. Makanya kalau ada orang menolong orang lain, dia melihat orang lain itu rendah, dia sudah meremehkan hamba Allah. Sebenarnya saya kasihan tengok kamu gak makan. Nih, yang ente kasih itu siapa? Hamba Allah. Duit yang ente kasih itu duit siapa? Duit Allah. Dititipkan dia ke kantong ente. Kenapa ente sombong? Ini punya Allah ni semua, Pak Ustaz. Ini titipan Allah ni semua, Pak Ustaz. Kalau memang titipan Allah, kasihlah. Ini ngaku titipan Allah, dia bangga juga. Bantu. Apalagi sampai anak menantu hutang ke bank, dia mampu, punya mampu. Cuma tentu pakai supaya jangan manja, dibuatlah aturan. Buat surat perjanjian. Walaupun kau anak, makriman begitu. Oh ya jangan begitu lah. Buat. Dalam hati tak sampai hati. Buatnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini meminjam uang kepada ayahku, bila tidak sampai sudah akan begini. Saya sudah menikah 4 tahun, belum dikaruniai anak. Saya pernah bernazar 3 nazar. Kemudian saya mau mengurangi nazar saya jadi 1 aja. Bagaimana mengetahui nazar yang mana yang sah, Ustaz? Saya hanya bernazar dalam hati saja. Soalnya, tolonglah Pak Ustaz, doakan segera dapat anak. Nanti kita mendoakan yang sakit supaya sehat, yang meninggal dunia dicurahkan rahmat, yang sudah punya anak supaya dapat anak, yang belum menikah supaya cepat menikah, yang sudah nikah bisa nikah lagi. Anak tahu istrinya meninggal, marah. Nanti kalau aku punya anak, aku akan menyekolahkan anak yatim. Nanti kalau aku punya anak, aku akan nyumbang semen ke masjid Raudatus Sholihin. Nanti kalau aku punya anak, aku akan berangkat umroh. Begitu setelah pikir-pikir, berat juga. Maka bagaimana cara nazar ini? Maka fakafatuhu it'amu 'asharati masakin. Maka menembus kafaratnya adalah nazar sama dengan sumpah. Makanya bab nazar
fakir miskin, au kiswatuhum, atau 10 pakaian, au tahriru raqabah, atau membebaskan hamba saya. Kalau tak sanggup, fasiyam salasati ayyam, puasa 3 hari. Tapi jangan main-mainkan hukum ini. Makan 10 orang tak sanggup, 10 pakaian, hamba hamba saya tetap sanggup puasa 3 hari. Kalau puasa 3 hari tak bisa, kamu berdosa. Kalau itu saya beri dosa dia puasa. Ingat, Allah tahu kalau kita bermain-main di dalam. Jangan main-mainkan hukum Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati hamba kami. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Tolong berikan saya penjelasan mengenai memulai saf wanita ketika sholat berjamaah. Setiap saya sholat berjamaah, saya pernah mulai di kiri, orang-orang menyuruh saya ke tengah. Saya mulai dari tengah, orang-orang menyuruh saya dari kiri. Di ujungnya ada titik 2, ada wasitu, diambil dari 3 huruf, waw, sin, ta, wasitu. Buatlah dari tengah, laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah penuh saf satu ini, ada pula yang memulai. Saya pernah masuk masjid, 3 orang di ujung sana, 1 orang di tengah. Yang satu menurut dia dimulai dari sana, yang satu mulai dari sini. Buka Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang diasuh oleh Syekh Abdullah Al-Faqih, Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih. Di situ dia memulai shaf dari tengah, dari tegak imam, penuh kiri, penuh kanan, buat sini. Tapi kalau masih ada luang sana, dia buat sendiri, maka dia tak boleh, tak dapatnya pahala berjamaah. Penuh kiri, penuh kanan, buat sini. Perempuan juga gitu, penuh kiri, penuh kanan. Shaf yang kedua buat di tengah. Wasitu, diambil dari kata wasita, wasat, dimulai dari tengah. Ketika cinta bertasbih, ada seorang suami istri mengadopsi anak dari bayi kepada Ustaz Solmed, bukan ke saya ya. Nama saya Abdus Somad. Setelah berumur 6 tahun, dimasukkanlah anak tadi ke sekolah TK Islam, SD Islam, SMP Islam, kemudian masuk SMA negeri. Setelah besar ini dia melawan semua orang tua angkatnya. Disuruh sholat susah bukan main. Waktu di SD sudah khatam Quran, sampai besar ini belum dikasih tahu siapa sebenarnya dia, belum tahu dia siapa orang tua kandungnya. Dalam hal ini apakah orang tua angkatnya berdosa? Kalau Pak Ustaz tingkah lakunya orang tua angkatnya terus saja berdoa supaya anaknya baik, namun si anak tetap juga melawan. Bagaimana cara menangani hal ini? Bagaimana cara supaya anak tersebut menjadi baik? Masalah ini ada 3. Yang pertama, apakah kalau anak ini buat dosa, orang tua angkatnya ini ikut dapat dosanya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Dalam Islam tak ada dosa warisan, dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau bapak tadi tak peduli pendidikannya, tidak ada tunjuk ajar, tidak diarahkan, maka orang tua angkat berdosa karena tidak mendidik. Bukan karena dapat dosa warisan, berdosa karena tak mendidik. Kita sekolahkan anak itu, kita ajar dia sholat, kita hatamkan di Quran, tetap juga dia buat dosa, tanggung masing-masing. Nah, masalah dosa. Yang kedua, apakah si orang tua ini mesti ngasih tahu bapaknya? Ya. Sampai kapan? Setelah dia kira-kira menurut psikologisnya siap. Kira-kira kalau tamat SMA, mana SMA udah dewasa tuh. Saya tamat aliyah umur 20 tahun, kemudian sudah menghidup sendiri, mengurus kehidupan sendiri. Sudah cocok 20 tahun, dudukkan dia. Anakku, ada yang ingin kemukakan untuk kau. Siaplah kau mendengarnya. Apa masalahnya? Ceritakan dengan baik. Begini. Insya Allah dia siap menerima itu. Tapi dengan bahasa yang santun. Nah, kau tidak lahir dari rahim punah, tapi kau lahir dari hati. Insya Allah dia tahu.
Dijawab so sweet gitu. Berapa banyak yang lahir dari rahim dan tidak lahir dari hati. Kau memang bukan darah daging pula. Kau tak lahir dari perut mak. Aku tak pernah mengandungmu. Tapi engkau adalah seperti Musa yang ditemukan oleh Asia di sungai. Paham dia cerita? Kalau dia nangkap, kalau dia tak nangkap, payahlah. Apa usaha Pak Ustaz? Jangan berhenti tunjuk aja. Kau mau kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Diperiksa kamarnya, diperiksa surat-surat yang masuk, periksa. HP diperiksa. Ini privasi saya. Periksa-periksa saya. Itu orang kafir. Orang barat kalau udah umur anak 18 tahun, orang tua aku mesti tutup. Anak enggak itu. What can I do for you? Orang Islam tak begitu. Sampai mati kita. Tengok dia bawa. Saya sekolah agama, adik saya tidak. Adik saya punya botol-botol parfum. Kalau udah mak saya datang dulu dari kampung, dia sekolah di sini, habis dia pergi sekolah habis dituang mak saya. Mak itu parfum, pusaka kampur gitu mas. Orang tua tak pernah berhenti kontrol. Apa? Kenapa? Mau kemana? Mau kemana? Dudukkan dia. Jangan main sindir-sindir. Tak bisa main sindir-sindir. Dudukkan dia. Ente kalau mau sekolah, aku sekolahkan. Tapi kalau mau nikah, aku nikahkan. Mau sekolah apa nikah? Sekolah aja. Serius. Jangan baca-baca. Memang mama dulu gak baca. Lihat tanya. Itu cara menuju. Jangan lupa doa. Doa silahul mu'min. Doa malam di sujud terakhir jangan diucapkan di mulut. Ya Allah, anak dunia Allah, bila aku harapkan menolong hati, tolonglah ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalb, kokohkan hati anakku. Jauhkan dia dari riba, jauhkan dia dari zina, jauhkan dia dari narkoba. Selamatkan dia ya Allah daripada pergaulan yang buruk. Selamatkan dia dari ngelem, selamatkan dia dari pesta-pesta orang. Selamatkan dia. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu. Saya bagaimana cara mencari seorang istri atau seorang suami, gadis janda lajang atau duda? Kata Nabi, halla bikran, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Ada sahabat nikah sama janda, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Ya Rasulullah, adikku banyak, emakku sudah meninggal, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, asik dia bersoleh, tak diurusnya adik-adik iparnya. Maka aku korbankan perasaanku, ku nikah dengan janda yang lebih keibuan, bisa diurusnya adik-adik. Tengok, abang pun mesti begitu. Jangan kemauan selera dia saja dibawakan. Nikah aku dengan janda ini, oh. Nanti setelah mati dia baru nikah. Saya sudah 34 tahun tapi belum ada istri. Saya nikah umur 34. Sampai jamaah situasi itu tanya aja, sudah nikah, pepoka ini. Saya sudah mencari beberapa lama Pak Ustaz, belum ketemu aja. Nanti kalau sudah ketemu katakan sama dia, Anda, aku tak pernah mencari, kok tak pernah mencari aku. Tuhan yang mempertemukan kita. Itu sudah lupa sebelum itu cari juga. Saya tetap istiqomah terus mencari dan setelah lama saya baru mendapatkan pertemuan seorang janda anak setengah ustaz. Ada perasaan. Saya sama dia mau juga untuk menikah lagi ustaz. Di mana menikah sama seorang janda nanti ke? Tidak masalah. Sudah dicontohkan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, hai para perempuan, hai para wali, kalau datang meminang adikmu, kakakmu, anakmu, tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Tengok agama, tengok akhlak, nikahkan. Fazawiju, nikahkan. Itu bagi para wali kalau mau nengok laki-laki. Ada pun laki-laki menengok perempuan, tak ada dalam kata Nabi gadis atau jandanya. Tungkahul mar'atu li arba', biasanya perempuan dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya banyak, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena wali diniha, karena agamanya. Fasfar bidzati din, pandanglah karena agamanya.
kalimat siadaka, maka kau akan selamat. Gadis pun engkau nikah, kalau engkau tak bisa mengarahkan dia, kasarnya, walaupun dia janda, Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Nah, yang penting itu kan inner beauty. Nabi SAW menikah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah seorang janda, tapi kita diharuskan mengikut sunnah. Nabi seharusnya mana yang lebih baik, Ustaz? Nah, pokoknya mana yang cepat saja. Membaca Quran untuk orang yang sudah meninggal sebelum disolatkan, apa hukumnya, Pak Ustaz? Boleh apa tidak? Ini jenazah sedang terbaring, lalu diam saja orang, diam saja, tak ada apa. Kalau ada orang baca Quran gimana? Baik. Apa gunanya baca Quran? Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada satu orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran. Maka yang tadinya mau menangis tak jadi menangis. Kalau tidak menangis, yang satu pula masih cerita Ustaz. Tak ada masalah kalau ada orang baca Quran, turun rahmat. Orang yang belum pasti baca Quran, belum paham benar tajwidnya, apakah berdosa kalau tidak baca Quran untuk orang yang sudah meninggal? Baca Quran tak usah nunggu orang mati. Tak ada orang mati baca Quran. Baca Quran kalau belum betul bacaannya, dalam proses belajar tak salah. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat. Wallazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yata'ata, terbata-bata, tak lancar, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa huwa alaihi syaq, berat, karena di situ ada huruf ma'an, ada huruf Allah, ada huruf qa, berat dia tetap dapat 2 pahala. 1 pahala kerja kerasnya, keseriusannya. Salah sikit tak apa dalam proses belajar. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa tak salah? Memang tak pernah baca. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Waktu awal-awal menempatkan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Berat ya. Tanya sama imam kita tadi. Tetap mesti belajar. Selama dalam proses belajar, maafuan juga maafkan. Apa ada hadis dalil untuk pertanyaan 2 di atas Pak Ustaz? Sudah dibacakan. Bisa kuliah Quran, dibacakan Quran. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, dia la'allakum turhamun. Yang hadir-hadir situ ikut mendapat rahmatnya. Yang hatinya hibah, gundah gulana, datang pula setan membisikkan, kau sudah ditinggal istrimu, sudah ditinggal suamimu, ditinggal emakmu, mau menangis saja bawaannya. Begitu dia dengar bacaan Quran, tenang. Ingat ya baca Quran. Senang susah hati, buka Quran. Baca sendiri atau dengar. Baca sendiri hati senang sendiri, tak nampak. Dengarkan bacaan baik-baik. Tak salah, baik. Pertanyaan saya ini berhubungan dengan pertanyaan pernah saya berikan kepada Bapak mengenai perbedaan jadwal sholat Jakarta dan Pekanbaru. Menurut pendapat saya ada yang kurang wajar. Ini untuk lembaga hisab dan ruqyah Kemenak, nanti terakhir kita buka. Insya Allah semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga ini dan berlalu. Alhamdulillah saya sudah ta'aruf Ustaz. Alhamdulillah saya pun ikut senang. Dan keluarga yang perempuan sudah setuju, keluarga saya juga sudah setuju. Setelah itu khitbah, lamaran kan Ustaz, ya. Setelah ta'aruf, oke, habis itu khitbah. Pertama ta'aruf, diambil dari kata arafah, kenal, tahu, cocok rasanya. Tengok tapak tangan dan wajah. Kata Nabi, tengoklah yang kira-kira membuat engkau bersemangat untuk menikahi dia. Dari jauh imut-imut, setelah nampak dekat tangan. Kenapa tapak tangan yang ditengok? Dari tapak tangan itu nanti ketahuan dia budak hamba sahaya atau orang merdeka. Pas ditengok tapak tangannya kasar, saya tak mau nikah sama budak kasar, karena dia bekas menggiling gandum, harus menimpa air. Wajah tapak tangan cocok, pinang dia dengan baik. Apakah saya langsung bawa keluarga saya silaturahim ke rumah perempuan dulu atau langsung melamar Pak Ustaz? Tengoklah ada tradisi di situ, tanya orang tuanya. Ini orang Bugis ya, orang Batak, orang
Gimana adat istiadat mereka? Kata orang Melayu ada berisiknya, habis berisik meminangnya. Tanya, cerita, bagaimana? Oh, kalau tradisi kami begini, ada tak? Jangan sampai kita salah adat, menurut kita baik, rupanya kata orang lain, al-adat itu muhakamatun. Adat itu bisa juga jadi hukum kalau tak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau kata dia jangan datang, kalau datang sama orang tua itu pantang, datanglah kamu dengan kakak atau kawan, tanya dulu baik-baik. Tanya baik-baik, di teknisnya saja. Ini udah setengah oke, udah. Kalau mendoakan Ustaz agar sebelum Ramadan kami bisa nikah, insya Allah lebih baik bahaya nikah sebelum Ramadan. Apa hukumnya melepas jilbab karena terancam tinggal di wilayah kafir? Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang dengan iman. Kasusnya di Makkah, Ammar nama bapaknya, Ammar nama anaknya, Yasir nama ayahnya, Sumayyah nama emaknya, diancam. Akhirnya Ammar mengeluarkan kata-kata kafir, bukan sekedar buka jilbab, kafir. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, gimana nih si Ammar sudah mengucapkan kata kafir, kasihan kami dengan dia, kafir lah dia. Itu turun ayat. Orang yang dibela oleh Quran Ammar bin Yasir, bukan Nabi bela, Quran langsung bela dia. Illa man ukriha, kecuali orang yang terpaksa, diposnya dulu, wa khusrobo dan milosefik pengamuk, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang dengan iman. Tapi ini tak ada lagi. Di Amerika mana berani Donald Trump ngancam orang Islam? Banyak. Di Inggris ada British Council Islam punya, di Washington ada Islamic Center. Tak berani mereka. Paling-paling di daerah yang minim betul umat Islam. Zaman sahabat dulu banyak yang keluar di jalan Allah jihad. Bagaimana di zaman sekarang ini kami keluar di jalan Allah, Pak Ustaz? Saudara kita, anak Ustaz Abu Jibril meninggal jihad di Suriah. Sekarang betul ya, meninggal jihadnya bisa berikan. Jadi ada, cuman bagi anak-anak muda jangan gara-gara cakap saya ini besok semua pergi ke Suriah. Pikirkanlah kedatangan saya ke Suriah ini meringankan beban orang Suriah atau makin mempersulit mereka. Kalau kira-kira mempersulit mereka, di sini aja lah. Belajar baik-baik. Yang di fakultas kedokteran selesaikan, yang di fakultas hukum selesaikan. Man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti dia sudah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Makanya kata Syekh Ismail Al-Faruqi, orang Palestina yang menjadi dosen di Connecticut Temple University Amerika, padahal asli orang Palestina, dia tidak menganjurkan perang dengan, bukan berarti jihad itu salah. Kata dia, Islam akan bangkit kalau anak-anak umat Islam serius dalam bidang pendidikan, bisnis, jadi orang kaya, tolong agama Allah. Memang prosesnya lama. Orang kan sekarang maunya instan langsung. Saya mau nanya di luar tema, masalah zakat. Berapa zakat jual tanah? Tanahnya laku berapa? Kalau di atas 85 gram emas sudah sampai nisab. 85 gram itu berapa Pak Ustaz? 85 gram kali 500.000, 42.500.000. Berapa harga tanah itu kemarin laku? 30 juta? Tidak ada. 50 juta baru kena. Bertahan duit itu 50 juta dipegang selama setahun. Kapan jualnya? Besok 1 Rajab. 1 Rajab 1438, ya. 1 Rajab 1439 baru wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau begitu laku langsung kami jual? Bagus. Itu namanya tahjilus zakat qabla awaliha. Kalau 50 juta berapa zakatnya? 1.250.000. Setiap 1 juta 25.000. 50 juta 1.250.000. Laku besok siang langsung dikeluarkan. Mantap. Tapi kalau ditunggunya setahun boleh masuk. Tentang masalah zakat jual tanah. Mohon kasih nasihat untuk saudara saya yang tak mau sholat dan azabnya dan pengaruhnya terhadap orang tua yang rinci, ya Ustaz. Karena rekaman ini akan saya dengarkan ke dia. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia secara nyata. Buka kitab fikih 4 mazhab, al-fiqhu al-madhahib
saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku 99 tanya jawab sholat, pertanyaan yang ke-77 terakhir yang edisi lama 77. Di situ disebutkan, saya kutip dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Al-Fiqh Al-Madhhab Al-Arba'ah, siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka kafirlah dia. Kalau sudah kafir, gugurlah 4 fardu kifayah, tidak dikafarkan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tak dimakamkan di pemakaman kuburan kaum muslimin. As-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama. Masjid ini kokoh karena tiangnya. Ini tempat solat Nabi. Nanti Bapak Ibu pergi masuk ke Taman Raudhah Masjid Nabawi, ada namanya mihrab tempat Nabi jadi imam. Tengok di tiang sebelah kiri tertulis as-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama. Runtuh puasa, runtuh haji, runtuh amalan yang lain karena meninggalkan solat. Ada pun orang tua yang tidak mendidik anaknya, muru auladakum bis salat, suruh anak kamu salat bahwa abna sab'a, umur 7 tahun, wadribuhum fil asra, pukul waktu umur 10 tahun. Jangan biarkan dia. Maka berdosa besar yang membiarkan anak tidak sholat. Mengalir dosanya, dosa tak mengalir karena tak ada dosa warisan dalam Islam. Tapi kalau anak tak sholat, dia berdosa karena tidak mendidik dengan pendidikan yang baik. Bagaimana orang yang satu rumah dengan kita tidak sholat sama sekali? Akan hilangkah keberkahan di rumah itu? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang di sekelilingmu itu berbaik, ajak dia sholat. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dia berbuat mungkar. Adakah kemungkaran yang lebih besar daripada meninggalkan sholat? Kalau itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir akan turun hukuman ke tempat itu, ke kampung itu, ke rumah itu. Tsumma tad'unahu, siang malam kalian berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan karena kamu cuek-cuek saja. Kenapa kamu tanya? Yang penting saya sholat, masalah dia tak sholat bukan urusan saya, neraka masing-masing. Tak bisa. Apakah menitipkan cucu ke orang tua salah satu bentuk kedurhakaan karena orang tua tersebut jadi susah beribadah? Berapa kali emak itu dulu tak sholat karena kencing kita tumpah di kainnya. Berapa kali terhalang dia makan, mau masuk suapan ke mulutnya tak jadi karena kita menangis. Di sisa-sisa umurnya yang sekarang 60, 70, izinkanlah dia beribadah dengan baik. Tak jadi dia sholat tarawih gara-gara kita dulu. Sekarang pun dia tak jadi beribadah gara-gara anak kita. Kapan lagi kita membahagiakan dia? Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz yang mentahzir Ustaz yang lain? Maksudnya taslim, mentahzir Adi Hidayat. Itu maksudnya ya. Orang ditahzir kalau sepakat dia melakukan perbuatan yang menyesatkan umat. Adapun Ustaz Adi Hidayat ditahzir karena dia menyebutkan ayat-ayat. Ini ada berada di surat ini, ayat ini, hadis ini, nomor begini. Lalu yang ditanya tidak tahu dia. Orang kalau sudah menengok orang lain lebih, muncul hasadnya. Makanya di antara doa, la taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan di hati kami ini ghillan. Ghillan tengok tafsirnya, hasadan, hasad. Ustaz Somad, apa pendapat Ustaz dengan Ustaz Adi Hidayat yang hebat itu, yang bisa menyebutkan ayat-ayat? Menurut saya itu tidak pernah dilakukan ulama dari sejak dulu. Padahal Ustaz Somad tak pandai macam dia. Apakah dibolehkan, tidak dibacakan, dibolehkan memajang foto keluarga makhluk hidup? Kata ulama Saudi Arabia, foto sama dengan patung. Patung, foto sami mawar. Maka memajang foto sama dengan memajang patung. Itu kata ulama Saudi Arabia. Tapi kata Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Bahriyat Al-Mutini, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kata dia foto tak sama dengan patung. Kalau patung itu kan dipahat, dibentuk, diukir, dicetak. Sedangkan foto itu kan alat yang menahan cahaya pada detik tertentu. Kata sama kata dia. Maka tak bisa hukum patung disamakan dengan foto. Itulah sebabnya mengapa ada dua pendapat dalam masalah ini. Apakah boleh tidak mengumumkan barang hilang di dalam masjid?
Siapa yang mengumumkan ontanya yang hilang, maka tiada keberkahan dalam ontanya itu, kata Nabi. Seolah-olah itu mengindikasikan tak boleh. Tapi bagaimana dengan barang yang hilang? Dalam kitab Luqatah tentang barang temuan di jalan, temu barang di jalan, bolehkah ini kita ambil? Tak boleh. Kita mesti umumkan selama setahun. Di mana diumumkan? Di masjid. Kontradiktif. Katanya kalau mengumumkan barang hilang di masjid tak ada berkahnya. Ini kalau jumpa barang hilang selama setahun mesti diumumkan. Apa sebab larangan ini? Kalau asik sibuk gara-gara barang hilang sampai melupakan zikir kepada Allah. Asal masuk ke masjid asik kita barang hilang aja. Tapi kalau sebagai sarana orang banyak, kemudian muncul orang banyak, mumpung orang banyak, dikasih tahu ini ada kehilangan, tidak apa-apa. Jangan sampai setiap mau ke masjid itu ada cerita. Karena masjid ini didirikan untuk 3: zikrullah, qiraatul Quran, sholat. Masjid ini dikhususkan untuk 3: sholat, zikir, baca Quran. Lain daripada itu jangan lakukan langsung. Menyikapi bulan Rajab, amalan-amalan bulan Rajab, amalan anjuran amalan dalam bulan Rajab. Kalau hati maka puasa, sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Beramallah untuk dunia seolah engkau akan hidup selamanya, beramal untuk akhirat seakan mati besok. Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini tak ada pertanyaan. Maksudnya mengingatkan besok bulan Rajab tidak ada amalan khusus tertentu. Siapa yang puasa hari pertama maka dihapuskan dosanya setahun. Siapa yang puasa hari kedua maka dihapuskan 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari ditutupkan 7 pintu, dibuka pintu surga. Itu tak ada. Maksudnya kalau ini tingkatkan aja amal, banyak puasa sunat, sholat, baca Quran, zikir, berinfak, berzakat, bersedekah, lalu kemudian beramallah baik. Dengan datang peristiwa yang aneh-aneh ini, Allah ingin menampakkan yang mana kawan, mana lawan. Ketika mau ke kota Madinah, tak semua pindah karena lalu berkawan. Oh, ini kesimpulan pengajian. Tak termasuk utama. Mestinya dibawa balik. Ustaz, saya dulu mantan preman. Sekarang saya sudah tobat. Saya selalu mengusahakan sholat 5 waktu ke musola di dekat rumah. Mantap. Kalau di WA kasih 5 jempol. Tapi setiap saya mau ke musola, saya selalu dikatakan pencitraan oleh teman-teman. Bagaimana cara saya untuk menyikapinya? Anjing menggonggong, kapilah berjalan. Terangkan besok pagi. Pas dia pergi, pencitraan. Anjing menggonggong, kapilah berjalan. Siapa yang ngajarin dia? Ustaz Somad. Nah, tak sekasar itu. Ada. Pencitraan, akhirnya kita sholat. Saya sholat di rumah aja lah. Banyak orang yang muji-muji saya. Tarkul amal li ajli nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Wal amal li ajli syrik. Beramal supaya ingin dipuji syirik. Jadi cara yang betul gimana? Tetap sholat ke masjid, jaga hati. Begitu besok dia aja. Pencitraannya jagalah hati. Saya sudah coba sabar Pak Ustaz, tapi kadang-kadang bangkit juga preman saya. Saya sudah coba sabar, tapi kadang-kadang titik. Dan sekali berhenti preman, berhenti muslim. Jangan lagi ada preman di antara kita. Saya telah berkomitmen dengan seorang perempuan untuk ta'aruf dan menikah. Namun terkendala di orang tua si perempuan. Orang tuanya tak merestui karena ada alasan beda suku. Saya Minang dan calon saya itu Jawa. Bagaimana cara kami untuk meyakinkan dan mendapatkan restu dari beliau? Carilah Ustaz orang Jawa. Nanti Ustaz orang Jawa cerita sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berikut kapan yang sedang berhenti? Tidak orang tentu orang kene. Iki wong iki, emang iki wong Minang waktu api, api tenan nih. Dan kamu pun pula yang orang Jawa itu nanti lama-lama dia pun mulai belajar bahasa Minang. Ada persoalannya sudah tahu. Gak nampak lah
hati, kau yang menguasai hati calon mertuaku ini, bukakan pintu hatinya ya Allah. Tapi tetap ada usaha supaya diberikan Allah jalan. Idza sadaqal azmu, kalau tekad sudah kuat, wallahu as-sabilu, maka lancarlah jalan. Lautan kan ku seberang, bukit kan ku daki. Bolehkah berimpah kepada yang non muslim? Yang muslim berserak-serak. Apa tadi jadi? Kalau mau tanya hukum, ini kalau mau tanya hukum boleh, zakat tak boleh, sedekah boleh. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, kata Asma, ya, Ummi Madas, makku, Ummi Fadimas, makku datang, wahya rahilatun. Dia ingin betul jumpa sama aku. Apa asiluha? Boleh ku sambung silaturahim dengan makku? Boleh. Apa autiha? Boleh ku beri dia makanan, hadiah? Silakan. Kata Syekh Hati As-Safar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, itulah dalil boleh berbagi kepada non-muslim. Hari Raya Kurban, nanti Zulhijjah bagi untuk di blok sana ada kawan kita itu ada onta ikim, ada onta julu, kasih boleh. Orang Islam sekilo dia kasih setengah kilo. Kenapa kau kasih itu setengah kilo? Kau mau sekilo? Mau, kasih makan maksudnya. Tapi dengan catatan orang Islam sudah dapat semua, jangan sampai orang Islam tak dapat. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Saya fans berat Ustaz, Masya Allah. Kita mesti ngefans kepada yang disuruh Allah. Siapa dia? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ngefans kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke saya sikit-sikit apa? Kalau bisa jadwal Ustaz diposting lah terus di Instagram atau Facebook. Jadi jamaah Ustaz bisa ikut pengajian. Insya Allah akan datang kita posting setiap sepekan sekali. Saya ingin bertanya nih Ustaz, bagaimana hukum bekerja di bank syariah yang masih ada akad konvensionalnya? Karena sesuai yang kita tahu, bank syariah Indonesia ini masih ada akad konvensional, tidak murni syariah 100%. Dan lagi bagaimana hukum bekerja di asuransi? Dua pertanyaan. Bank syariah itu menuju syariah. Ustaz jadi petani ke Masjid Nurul Islam Jalan Kakak? Ya. Udah di mana Ustaz? Ya, menuju nih. Di mana? Masih dulu lagi pakai. Menuju syariah. Jadi kalau dikatakan ini kafir semua ini, kita mesti menghidupkan usaha yang paling mantap dilakukan oleh dua provinsi di Indonesia. Provinsi NTB yang berhasil mengkonversi Bank NTB menjadi bank syariah. Yang kedua adalah Bank Aceh, BPD Aceh menjadi bank syariah. BPD Riau masih dalam proses, tapi nampaknya panjang. Melejit langsung aset bank syariah dengan ini. Nah, ini proses. Kalau kita meninggalkan bank syariah ini, dia akan menjadi kerakak tumbuh di batu, hidup segan dan tidak mau, nanti bank syariah akan mati sendiri. Kita yang menghidupkan. Nah, jadi kalau bank itu sudah dapat fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, maka dia halal transaksinya, gaji bekerja di situ, security-nya, drivernya, pegawai administrasinya, tellernya, semua halal, right. Tentang asuransi Pak Ustaz, asuransi ada 3 fatwa Syekh Al-Jum'ah Mufti Mesir. Yang pertama kata dia haram karena ada unsur gambling, judi, ketidakpastian. Yang kedua kata dia boleh karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong-menolong. Yang ketiga kata dia tengok pelakunya, apakah pelakunya itu profit atau non profit. Pilihlah antara 3 fatwa. Pak Ustaz, bagaimana menurut Ustaz para ulama di Jakarta difitnah semua atas penista agama Sani? Ujian bagi orang Jakarta. Dan tak lama lagi dia pun akan datang pulang ke Riau. Kita siap hidup, siap menerima ujian. Sama macam orang ikut ujian SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kenapa banyak betul ujian ini? Dia masuk di ruang ujian, dia banyak ujian. Kalau tak mau banyak ujian, jangan masuk ruang ujian, masuk ke mall. Dunia ini tempat ujian. Berani hidup di dunia, berani hadapi ujian. Takut hadapi ujian, jangan hidup di dunia. Lalu kemana? Dunia lain. Saya mau tanya, waktu SMA saya kenal yang namanya mukjizat, maunah karomah. Tapi saya lupa Pak Ustaz, mukjizat itu pada Nabi, karomah itu pada wali, maunah itu pada kita yang manusia.
Ustaz katanya wali murid. Wali-wali Allah itu namanya karomah. Kalau pada Nabi namanya mu'jizat. Kalau pada manusia yang biasa ini namanya ma'munah. Diambil dari kata a'ana yu'inu i'anatan, mu'awanatan, ma'munatan, pertolongan dari Allah SWT. Jangan katakan saya ya, ma'munah, pertolongan dari Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa para Rasul Allah membawa contoh yang baik. Bagaimana hukumnya kita melaksanakan ibadah yang baik tapi tak pernah dicontohkan oleh Rasul. Kasih contoh, sholat sunat sebelum dipancung. Pernah tak Nabi mengajarkan usolli sunatan qobliyah pancung? Tak pernah. Disampaikan cerita dengan ya Rasulullah, ya ada sahabat namanya Khubayb. Kenapa dia? Dia ditangkap oleh orang kafir musyrik. Terus sebelum dipancung dia ditanya, Khubayb, apa permintaan ente terakhir? Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Nabi memuji Khubayb. Itu dalil bahwa perbuatan baik tidak mesti disyaratkan mesti buat Nabi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, kalau perbuatan itu tidak pernah dibuat Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Tapi dia tak bertentangan dengan asas dasar Islam, maka dia disebut dengan bid'ah hasanah atau bid'ah muda. Tapi kalau dia bertentangan dengan ajaran Islam, tak sesuai dengan Quran Sunnah, maka dia disebut dengan bid'ah dhalalah. Begitu kata Imam Syafi'i, begitu kata Imam Nawawi, begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu kata Imam Al-Ais bin Abdus Salam. Sudah saya tulis 70 halaman tentang masalah bid'ah dalam buku 37 masalah populer, 444 halaman khusus masalah bid'ah, 70 halaman. Sudah saya beli Pak Ustaz, alhamdulillah, masih bersampul plastik, alhamdulillah. Apa boleh kita berteman bersahabat dengan orang kafir? Saya bukan cuma berteman sama orang kafir, satu kamar dengan orang kafir. Cite Universitas Internasional, asrama internasional. Saya tinggal di asrama, nyawa rumah di Maroko mahal, 2 kamar, dapur, ruang tamu kecil, kosong, 4 juta sebulan. Saya tinggal di asrama. Musim libur, orang balik kampung, saya tak balik kampung, maka disatukanlah satu asrama yang tak balik kampung, diundi 1 kamar sama orang Madagaskar. Memang kalau saya dekat dia, ganteng saya. Where are you come from, friend? From Madagascar. What is your religion? Christian. Apa agamamu? Kristen. Sekarang 1 bulan sekarang. Tapi masalah bersahabat baik. Tapi kalau sudah terkait masalah akidah, wala ana amilu ma'abattum wala antum amiluna ma'akum lakum dinukum waliyadi. Di Mesir, rumah orang Kristen Ortodok Koptik. Di Mesir saya pun nyewa rumah. Di atas rumah dia, di lantai bawah kami tinggal, flat. Namanya Bapak Yosef Hanan. Kami sewa rumah. Masalah bayar sewa rumah, kadang saya bayar, kadang kawan saya. Hubungan kami tetap baik, sampai saya pulang pun tetap baik. Tapi masalah akidah kita ada tawar. Tidak boleh. Kawan, hati-hati. Jangan sampai dia membawa kita. Saya kawan sama dia ingin mancing dia, Pak Ustaz. Mancing apa? Berapa banyak tukang pancing dia dengan ikan paus? Bagaimana kita menyikapi jika kita disisihkan dari rombongan pertemanan persahabatan? Mengapa kita disisihkan? Kita disisihkan karena tak mau korupsi, berbahagialah. Kita disisihkan karena kita pakai jilbab panjang, berbahagialah. Kita disisihkan karena tidak mau foto prawek, mantap. Kita disisihkan karena tak mau pacaran, istiqomahlah. Disisihkan karena apa? Tengok dulu sebabnya. Badal Islam gharibun. Islam ini waktu awal datangnya aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Di akhir zaman nanti akan aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang aneh, dianggap aneh karena tetap istiqomah. Kalau ada orang tua hari ini melarang anaknya pacaran, akan dianggap orang tua aneh. Kalau ada anak muda hari ini nggak punya pacar, kamu malam minggu kan keluar, nggak punya pacar. Hari ini nggak punya pacar, apa kata dunia? Amal apa yang harus dikerjakan menjelang
namanya bulan Ramadan Pak Ustaz? Mengqadha puasa yang tinggal Ramadan lagi. Berapa hari tinggal? Gantilah di bulan Rajab ini mendapat kelipatan amal. Qadha lunas, pahala puasa sunat dapat. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, somaan waliyu, ahli warisnya wajib menggantikan. Yang sampai kita mati tinggal utang puasa. Berapa tahun umur Nabi Adam dan Hawa? 1000 tahun. Di mana letak makamnya? Makam Hawa di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek. Jeddah artinya nenek. Di Riau ada kampung namanya Sinamonene. Di mana makam Nabi Adam? Ada yang menyebutkan di India, ada tempat turunnya di India. Wallahu a'lam bishawab. Makam Nabi yang asli dapat dipastikan memang itulah dia, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makam yang lain, maybe no. Kenapa haji umrah tidak kunjung ke makam? Kenapa haji atau umrah tidak kunjungi ke makam itu? Karena kita bukan umat yang disuruh menyembah kubur. Kita disuruh haji itu mengelilingi Ka'bah. Kalau ada orang yang ngomong ke antum bahwa di dalam Ka'bah itu adalah makam Nabi Adam, mana dalil? Itu sebenarnya kita mengelilingi makam Nabi Adam, itu Adam itu di dalam, mana dalil? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktinya kalau kamu benar. Pak Ustaz, apakah sah sholat duha tapi tidak hafal sholat duha? Sah. Beli buku kecil sampulnya warna hijau campur kuning, Fikih Islam, pengarangnya Sulaiman Rashid, orang Lampung. 1935 sudah selesai dari Al-Azhar. 1935 sudah dapat ijazah dari Al-Azhar. Pulang ke Indonesia menulis buku fikih murah, dicetak bulan bintang. Fikih Syafi'i, belum campur yang lain. Nanti kalau sudah masak fikih Syafi'inya, baru pindah ke fikih antar mazhab. Buku kitab fikih Islami Wadilatu Syekh Wahbah Zuhairi, supaya bisa bedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Ad-duha itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Allahu Akbar, tak pakai iftitah, sah, langsung ke Fatihah. Tapi jangan gara-gara ini langsung aja nanti. Ayat bebas. Sebelum melakukan sholat duha, apakah harus melakukan sholat sunnah terlebih dahulu? Baik, waktu panjang luang kosong, sholat apa? Sholat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu, rokaataini lillahi ta'ala. Apa pahalanya? Bilal, aku dengar suara selokmu dalam surga, kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah berwudu. Baik, waktu kosong luang, laksanakan sholat sunnah dulu, baru sholat sunnah duha. Bagaimana hukum bagi orang berulang kali melakukan dosa, padahal dia tahu itu dosa, walaupun yang dilakukan itu dosa kecil? Dosa kecil adalah yang dianggap kecil lalu lama-lama besar. Itu dosa besar. Orang terpleset bukan karena lubang yang besar, karena orang tahu itu lubang besar. Orang terpleset karena kulit pisang, orang terpleset karena batu kerikil yang kecil. Maka jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Dan sebetulnya tak ada dosa kecil. Kenapa? Karena semua dosa kecil kalau dilakukan di tempat yang maha besar, maka dia menjadi besar. Saya ambil satu contoh. Maaf cara ngupil korek hidung, itu tidak dosa. Tapi bagaimana kalau orang sedang ngupil di istana, diliput 10 televisi swasta, menjadi viral, heboh. Begitu juga dengan ini. Ini kan dosa kecil, tapi kok disaksikan malaikat. Alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tidak ada dosa kecil karena semua disaksikan oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Orang yang dengan sengaja, penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa, maka orang itu fasik. Tengok ayat Quran, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Hadirin tabligh akbar, tema Mujahid abad 21, hari Ahad 2 April jam 1 siang, zuhur berjamaah, Masjid Mutmainnah, belakang Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, gratis, terbuka untuk umum, bersama Ustaz Abdul Somad. Ada orang sakit jamaah, ada orang sholat jamaah
beliau kunut sendirian. Ila qala al-imam fa kalau imam berkunut maka engkau ikut kunut di belakang. Wa illa fala kalau imam tidak berkunut jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Imam Syafi'i tidak baca kunut ketika di Irak. Ingat itu, Imam Syafi'i yang mengatakan kunut subuh ketika dia di Kufah Irak dia tidak berkunut. Karena imam itu tak berkunut. Buka buku saya 37 masalah populer adalah masalah mazhab. Bagaimana Imam Syafi'i menghormati murid-murid Imam Hanafi. Nah, jadi kalau ada orang berkunut di belakang imam yang tak berkunut berarti lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Sebaliknya pula Imam Hambali mengatakan Imam Hambali tak berkunut, tapi kata dia kalau imam mau berkunut angkatlah tangan ucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Imam Hambali itu berpesan nassa alaihi Ahmad. Imam Hambali berpesan dalam teksnya kalau imam mau berkunut angkat tangan dan ucapkan amin. Ada pun yang ini jahil, yang berkunut imam tak berkunut jahil, yang tak berkunut padahal imam berkunut jahil. Dua-duanya sama jahil. Dulu mereka ini berkelahi, sekarang alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi berkelahi. Kenapa? Karena sama-sama tak sholat subuh. Bagaimana niat sholat yang benar? Buka kitab Al-Asbah wa Nazair ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Ma'alun niyah al-qalbu, tempat niat itu dalam hati. Pasal niat dalam hati Allahu Akbar. Tapi sebagian saudara kita hatinya membolak-balik. Maka untuk menguatkan hati dengan boleh usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Karena kalau dia tak pakai sholat masuk langsung Allahu Akbar. Maghrib bisa. Innal kalam ala fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di fuadi. Fuadi artinya hatiku, buah hatiku. Innama ju'ila lisan, diciptakan lisan ala fuadi dalila untuk menguatkan yang ada di dalam. Ibu sebenarnya percaya bahwa bapak itu cinta, tapi ibu ragu. Pak, tolong sebut I love you dong. Speak up. Buatnya speak up. Iklan Sariwangi, speak up. Iklan sikat gigi, speak up. Kenapa orang mesti ngomong? Zaman dulu orang malu kalau mau dibilang dirinya sukses. Kalau mau sukses diam-diam aja dalam hati. Sekarang kan enggak. Tengok motivator-motivator di hotel, salam sukses, salam sukses. Begitu keluar dari hotel, letoy. Saya membuka rekening di bank konvensional untuk mempermudah bayaran BPJS. Bagaimana hukum membuka rekening di bank konvensional? Gaji saya ditransfer dengan bank konvensional sekitar entah berapa tahun. Sekarang pindah ke bank BRI Syariah. Sekarang sudah masuk. Karena tak semua duit ini bisa disimpan di bawah bantal. Kalau duitnya cuma 10 juta bisa, tapi duit bapak itu 10 miliar, lebih besar duit berbantal. Cuma nyimpannya, maka diletak aja di bank syariah. Di bank syariah pun tak bisa dibuatnya di bank konvensional. Boleh sekedar meletakkan, tapi bunganya jangan diambil. Bunganya itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Fatawa Mu'asirah Fatwa Kontemporer milik umat, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, fakir miskin, panti jompo, orang anak yatim, masjid. Serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Ustaz, saya bunga juga pernah saya ambil. Berapa? 100 ribu. Kalau 100 juta, istiqomah saya. Tolong jelaskan Allah mengancam orang yang melarang beribadah di masjid i'tikaf. Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang lain untuk memakmurkan rumah Allah? Mungkin ini miskomunikasi antara pengurus. Duduklah bermusyawarah. Sebetulnya pengurus diizin mungkin dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan tidur telungkup, jangan ngeces, pakaiannya bersih, jangan gantung-gantung. Mungkin jadi musyawarah antara pengurus dengan masyarakat. Karena kalau sesama kita yang ahli masjid ini kelahi, nanti yang ketawa orang yang tak ke masjid. Dia apa kelahi
lagi di masjid. Nah, itulah biarlah untung kau tak masjid. Apa bisa sholat tahajud digabungkan dengan sholat hajat, Pak Ustaz? Sholat hajat itu kata Nabi sebaik-baik doa adalah kalau didahului 2 rakaat. Jadi kalau ada Ustaz yang mengatakan tak ada tuh sholat sunat hajat, yang dia maksud tak ada sholat sunat hajat, ada cara sholat hajat tertentu membaca ayat-ayat dalam sujud itu hadisnya tak bisa pakai. Ada pun sholat sunat dulu 2 rakaat baru minta hajat itu tata caranya macam tahiyat dalam masjid. Sholli sunnat dan hajat. Bagi yang tak pakai sholli dalam hajatnya apa terserah. Hajat mau nikah, hajat mau punya anak, hajat mau ikut tes, hajat mau selamat pergi musafir. Setelah sholat 2 rakaat baru mohon kepada Allah. Jadi kalau setelah sholat tahajud dia berdoa, maka otomatis sama macam sholat hajat. Tapi yang paling bagus itu kalau dia bangun malam pertama sholat sunat wudu, habis sholat sunat wudu dia sholat sunat hajat, habis itu dia tahajud. Kalau dia tahajud dulu ya tak apa-apa, sholat sunat wudu, habis itu sholat sunat tahajud, baru dia sholat sunat hajat, habis itu baru dia sholat sunat witir. Semua sudah ditutupnya dengan witir. Itu yang paling bagus. Doanya Pak Ustaz, doanya bebas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Jangan lupa yang 4 ini. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Habis itu mintalah sama Allah. Ini hajatku ya Allah. Engkau berikanlah aku selamat dalam musafir ke Jakarta ini. Jangan sampai pesawat kami landing, jangan sampai meletup, jangan sampai pecah, jangan sampai pilot kami timai sabu-sabu, jangan sampai narkoba. Minta Allah Taala. Jangan sampai nanti sampai Jakarta ditipu tukang taksi, di bawahnya aku bawa puluh, bawa pada, bawa segala macam. Untuk aku kita berdoa kita paham isinya. Mantap berdoa. Ya Rabbi ya Jalal. Paham betul? Enggak. Saya kerjakan sholat tahajud 3 salam, sholat hajat 3 salam, tahajud 4 salam, sholat lail masna, 4 rakaat, 4 salam, 8 rakaat. Itu yang sunnah. 3 salam kalau cerita sah, tapi kalau ikut sunnah adalah 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sholat hajat 2 rakaat 1 salam. Habis itu selesai itu baru minta kepada Allah. Setiap rakaatnya ingin beda-beda ayatnya Pak Ustaz. Apakah ayat kursi boleh kita baca? Mata yassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baca mana Al Quran? Apa yang mudah bagimu dari Al-Quran? Orang macam Imam Ghazali banyak hafalannya itu setelah walau tolin ambil dia itu bingung dia ayat mana yang mau dipilih. Muncul file itu semua. Qul huwallahu ahad. Semakin dekat pemilihan gubernur, sebaiknya calon-calon gubernur itu di balihonya dicantumkan agamanya agar masyarakat tidak tertipu pakai songkok tapi non muslim. Akhirnya sebaiknya dibuatkan surat SSH, SSK, surat sudah hitam. Akhirnya menang muslim dilecehkan, diremehkan, dianggap enteng. Sebaiknya non muslim jangan pakai songkok, atau ada songkok peci nasional. Ini tak bisa diklaim muslim. Kalau bapak pergi ke Tapanuli Utara, pendeta-pendeta hari Minggu semua pakai peci. Di Danau Toba di muslim pakai peci, kan peci nasional. Kenapa Ustaz tetap pakai ini? WHK pakai WHK. Jadi Ustaz kenapa tak pakai topi putih? Dr. Mustafa Omar sudah pakai topi putih.
Sekretari Bukit bisa orang atau Mustafa. Ini untuk saudara Somad, pertanyaan ini sehubungan dengan pertanyaan yang pernah saya ajukan mengenai perbedaan jadwal sholat Jakarta dan Pekanbaru yang telah mencolok. Nanti saya sampaikan ke Ustaz Asrori di Kemenak supaya disampaikan ke Kemenak, mereka musyawarahkan tentang kenapa bisa berbeda jauh betul antara perbedaan, kenapa bisa pula sama antara Jakarta dengan Pekanbaru. Saya takut sobek, pokoknya nanti saya sampaikan, isinya sudah tahu. Nanti ada waktu saya di Kemenak, saya sampaikan supaya jadi bahan mereka dalam rapat mereka dan musyawarah mereka, insyaallah. Perhatian Bapak ini adalah perhatian karena peduli pada agama. Dia tak ingin salah ibadah orang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ini kita doakan intinya. Ada tadi yang sakit, ada yang belum punya anak, ada yang mau menikah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.